Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita amati apa yang mendasari seseorang atau hamba-hamba Allah ini menjalankan ketaatan-ketaatannya kepada Allah, paling tidak kita temukan 3 tipe manusia-manusia atau hamba-hamba yang menjalankan ketaatan itu. Mereka sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bedanya pada sisi penghayatan dari ibadah itu, sehingga melahirkan sebuah kualitas yang berbeda juga. Yang pertama, kita akan menemukan tipe pedagang. Seseorang yang beribadah atau taat menjalankan perintah-perintah Allah. Dari tipe pedagang ini adalah karena mereka mengharapkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah berupa surga umpamanya. Maka dia karena didorong oleh surga inilah dia menjalankan ketaatan-ketaatan itu. Yang kedua, apa yang kita sebut dengan tipe Buddha. Tipe Buddha ini ibaratnya seorang Buddha karena punya ketakutan yang luar biasa kepada majikannya. Maka begitu juga seseorang yang menjalankan ketaatan atau taat menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah karena dia takut akan azab yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu azab neraka itu. Ketakutan inilah yang mendorong dia sehingga dia betul-betul menjaga perilakunya, menjaga tutur katanya, dan senantiasa tetap berada dalam kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada manusia. Sedangkan tipe yang ketiga adalah tipe orang bijak. Artinya apa? Dia taat, dia menjalankan sholat, dia berpuasa, dia berzakat, dia menjaga semua perilakunya, menjaga tutur katanya, bukan karena mengharapkan surga, bukan juga karena takut neraka Allah, tetapi karena sebuah kesyukuran yang mendalam yang ada pada dirinya. Dia merasa sangat berhutang kepada Allah karena Allah sudah memberikan segala-galanya bagi dirinya. Dia tidak bisa hidup, dia tidak bisa melakukan apapun tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang mendorong dia sehingga dia betul-betul taat kepada Allah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, apa yang dilakukan oleh manusia dalam menjalankan ibadah yang didorong oleh 3 tipe ini, menurut hemat saya, tidak menjadi persoalan. Tidak masalah ketika kita beribadah karena mengharapkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Tidak juga bermasalah kalau memang kita menjadi taat kepada Allah karena kita takut akan nerakanya. Apalagi tentu yang lebih baik adalah yang ketiga, ketika kita taat karena betul-betul didorong oleh sebuah kesyukuran yang mendalam dari diri kita. Yang mesti kita jauhi kaum muslimin yang berbahagia adalah tipe yang keempat, yaitu tipe robot. Seseorang yang menjalankan ibadah dari sisi tipe robot adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah secara otomatis, tetapi dia tidak bisa menghayati apa sebenarnya yang dimaksud oleh Allah dengan ibadah-ibadah itu. Dia tidak bisa menangkap pesan-pesan spiritual yang ada dalam ibadah itu. Ketika dia sholat umpamanya, tetapi pikirannya, hatinya tidak berada dalam tempat dia sholat, tetapi dia tetap menerawang di luar sana. Tentu ini yang tidak kita harapkan. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita mengharapkan surga, janji Allah, memang Allah banyak menjanjikan kepada kita. Umpamanya kita baca dalam surah As-Sad ayat 10-12, Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul azim. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari api neraka, yaitu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga adil. Itulah keberuntungan yang besar. Kaum muslimin yang berbahagia, dorongan-dorongan dari beberapa ayat yang menyatakan kepada kita bahwa ada ganjaran yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita ketika kita sudah mampu melakukan ketaatan kepadanya. Ini juga bisa kita lihat umpamanya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Pada suatu ketika Madinah dilanda oleh musim kemarau yang panjang, sehingga terjadilah kondisi paceklik, kelaparan di mana-mana. Tidak ada makanan yang bisa dibeli. Semua tumbuhan sebagian besar mati. Hewan-hewan ternak pun juga mati. Maka ketika itu datanglah sebuah kafilah besar dari Sam yang membawa barang dagangan yang luar biasa banyaknya, yang sebagian besar adalah makanan. Ketika tersebar informasi itu, maka datanglah para pedagang-pedagang yang biasa berjualan di kota Madinah. Ingin membeli, ini punya siapa? Membeli dagangan itu yang akan mengharapkan sebuah keuntungan yang luar biasa berlipat ganda. Sehingga ketika dia tahu bahwa itu punya Utsman bin Affan, dia menawarnya dengan harga 3 kali lipat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Utsman? Apakah Utsman menerima tawaran 3 kali lipat itu? Utsman rupanya tidak tergiur dengan tawaran 3 kali lipat. Tetapi dia katakan bahwa dagangan saya ini sudah dibeli oleh seseorang yang memberikan harga yang lebih tinggi. Ketika didesak oleh para saudagar yang lain, siapa yang membeli? Utsman katakan, ini sudah dibeli oleh Allah. Allah memberikan kelipatan yang lebih tinggi. Bukankah kata Utsman, Allah sudah menjanjikan kepada kita dalam surat, Utsman membacakan surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tak ubaya sebutir biji yang menumbuhkan menjadi 7 tangkai, dan masing-masing tangkai terdapat 100 biji. Maka kata Utsman, untuk apa bagi saya 3 kali lipat? Padahal Allah sudah menjanjikan kepada saya 700 kali lipat. Sehingga semua para pedagang pun tidak bisa menjawab apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa. Apakah ini semua kamu sedekahkan ya Utsman? Utsman bilang, iya, ini semua saya sedekahkan. Luar biasanya kaum muslimin yang berbahagia. Allah menyebut ganjaran-ganjaran seperti ini bukan 1-2 kali, tetapi banyak diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Kita baca juga umpamanya dalam surat Al-Baqarah 245. Man zallazi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan ganda atau dengan lipatan yang banyak. Maka kaum muslimin yang berbahagia, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, apalagi ketika kita berada dalam pandemi COVID-19 yang melanda kehidupan kita hari ini, dan banyak saudara-saudara kita yang mengalami kehidupan yang sulit, maka tentu kita terdorong untuk memberikan harta-harta terbaik kita kepada mereka, karena Allah menjanjikan hal yang luar biasa bagi kita ketika kita mampu berbuat atau mengeluarkan harta-harta di jalan Allah, apakah dalam bentuk sedekah, infak, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita mampu berbuat ketaatan karena benar-benar didorong oleh sebuah kesyukuran kita kepada Allah. Dan itulah yang terbaik kaum muslimin yang berbahagia, dan mudah-mudahan Allah mengistiqamahkan kita dalam kebaikan-kebaikan itu. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.